Informasi selanjutnya, pemirsa, keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Ya, yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta berjanji akan membantu Mbah Tupon. Dukungan juga hadir dari lembaga bantuan hukum yang bersedia membantu dan memberi pendampingan hukum. Ramainya perhatian masyarakat terhadap kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah, beberapa lembaga bantuan hukum dari daerah istimewa Yogyakarta mulai berdatangan ke rumah Mbah Tupon di kawasan Kalugaran Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Mbah Tupon merupakan lansia yang memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan menulis, serta kurang mendengar. Ia menjadi korban mafia tanah sehingga rumah dan tanah satu-satunya seluas 1.600 meter hendak dilelang oleh bank. Pihak LBH menawarkan bantuan hukum dan berjanji akan mengawal serta memberikan pendampingan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari Ketua RT setempat. Kalau dari LBH sendiri, kami harapannya setelah ini karena sudah ada laporan di Polda seperti itu, harapannya kami bisa mensupport untuk mendampingi atau mewakili Pak Tupon dalam penanganan perkara. Sementara itu, sebelumnya pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon untuk kembali mendapatkan haknya. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN pun kini telah melakukan pemblokiran internal demi keamanan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon.
Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Hartanto menjelaskan permasalahan Batupon akan menjadi perhatian dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Batupon. Mereka juga berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tanah milik Batupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus oleh Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax menarasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Tersangka mengedit video Gubernur Jatim, yaitu Dr. Honoris Causa Dr. Hajah Kofifa Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai Rp43 juta, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.